Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fahma Kamila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu syair yang menurut saya itu sangat bermakna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Mahfuzat. Di sini saya memilih syair dari perkataan Salahuddin As-Sofadi. Al-jaddu bijiddi wal hirmanu bil kasali. Kesungguhan datang dengan kerja keras dan kegagalan datang karena malas. Nah, maksudnya itu keberhasilan itu hanya datang buat orang yang terus berusaha, mau ikhtiar, doa, tawakal, atau taqarrub ilallah. Gak ada ceritanya keberhasilan itu datang kepada orang yang dia itu males-malesan, rebahan, scroll TikTok mulu, dan gak pernah ibadah. Maka bersungguh-sungguhlah niscaya engkau akan segera meraih cita-cita yang tinggi. Nah, fangsub tusibaan qaribin goyatal amali. Kalau kamu pengen dapat apa yang kamu cita-citakan, ya usaha, jangan diam aja, jangan terus merasa aman di zona nyaman, rebut, kejar apa yang pengen kita dapetin. Maka dengan begitu, insya Allah keberhasilan akan datang. Kemudian bait yang kedua, wasbir ala kulli ma ya'ti zamanu bihi, yang artinya bersabarlah atas segala hal yang datang kepadamu. Sabaral husami bikafid dari ilbatoli, seperti sabarnya pedang tajam di tangan kesatria pemberani yang berzirah. Jadi pedang tajam di sini itu ibaratnya itu kekuatan dan potensi yang besar gitu. Di tangan kesatria yang berzirah, maksudnya itu di tangan orang yang berani, kuat dan bertempur dengan kesungguhan. Potensimu itu tadi itu adalah cita-cita yang kamu harapkan. Nah, cita-cita yang kamu harapkan tidak akan terwujud jika tidak dibarengi dengan usaha dan kesabaran. Apapun ujian dan cobaan yang datang kepada kita, itu jadikan sebagai pelajaran hidup yang berharga. Seperti dalam firman Allah yang bunyinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu ngasih kamu ujian itu karena Allah tahu kalau kita itu mampu. Kemudian bait selanjutnya, wa in bulita bisyahsi la khalaqalahu. Jika engkau diuji dengan orang yang tidak memiliki akhlak, fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yakul, maka bersikaplah seolah-olah engkau tidak mendengar dan dia tak berkata apa-apa. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak berakhlak gitu ya, kita itu dianjurkan untuk bersikap seperti tak mendengar dan tak terpengaruh pada perkataannya gitu. Nah, ini itu adalah bentuk kedewasaan kita dalam menyikapi hal-hal yang negatif agar tidak merusak fokus dan ketenangan diri. Ketika ada orang yang bersikap tidak sopan kepada kita, yang akhlaknya buruk, jadi kita itu dari sini tuh dianjurkan untuk tidak ikut terpancing oleh emosi mereka gitu ya. Jadi kalau misal mereka marah gitu, kita jangan mau terpancing oleh amarahnya juga. Sebisa mungkin kita itu menahan untuk sabar dan diam, karena diamnya kita itu adalah bukti bahwa mereka itu adalah orang yang tak pantas untuk diberi perhatian. Kemudian bait yang keempat yaitu bunyinya, wala yaghurran nakaman tabadu basyasyatuhu minhu ilaika fa inna summa fidasami. Janganlah engkau tertipu oleh orang yang tampak ramah dan ceria kepadamu, karena bisa jadi racun tersembunyi di balik lemak. Ini itu adalah sebuah peringatan agar kita itu tidak mudah tertipu oleh orang yang tampak baik di awal. Kadang kebaikan yang ditampilkan itu hanyalah tipuan aja, dan di balik keramahan itu bisa jadi tersembunyi niat jahat seperti racun dalam makanan yang berlemak. Jadi kayak kita jangan gampang percaya sama covernya orang gitu ya. Kita nggak bisa nilai orang hanya dari cover aja. Ya mungkin awal-awal dia emang baik kepada kita, tapi kita nggak tahu kalau sebenarnya dia itu dibalik itu pasti ada niat jahat. Kemudian bait yang kelima bunyinya, wa in aratta najahan au bulughu munni. Jika engkau ingin meraih keberhasilan atau menggapai cita-cita, faktum umuraka an hafin wa muntaili.
maka rahasiakanlah urusanmu dari yang tanpa alas kaki maupun yang bersepatu. Pentingnya kita untuk merahasiakan rencana atau tujuan ya, jika kita ingin mencapai kesuksesan, karena tidak semua orang itu perlu tahu tentang niat dan langkah kita. Semuanya perlu bijak dalam menyimpan rahasia. Jadi lebih baik kita simpan rahasia kita sendiri, tidak perlu diumbar-umbar, tidak perlu dipamerkan kepada orang lain, tidak perlu sombong, dan hanya kita saja dan Allah yang tahu. Nggak semua orang itu suka dengan apa yang kita rencanakan. Ada orang itu ketika kita punya impian yang tinggi, orang itu dengki atau iri seperti itu. Maka kenapa kok sampai ada quotes itu bunyinya gini, berliburlah tapi jangan beritahu semua orang, berbahagialah tapi jangan beritahu semua orang, pergilah bekerja tapi jangan beritahu ke semua orang, karena orang itu dapat merusak sesuatu hal yang indah. Alasan saya memilih syair ini karena syair ini itu sangat relate sekali dengan kehidupan para mahasiswa zaman now. Karena apa? Kan syair ini itu kan menjelaskan tentang kesabaran dan kerja keras ya. Kesabaran akan kita menghadapi segala ujian yang datang, menghadapi segala permasalahan di hidup kita, juga kesabaran dalam bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Jadi kita mahasiswa itu harus banyak-banyak bersabar ketika bertemu dengan orang yang karakternya itu berbeda-beda gitu ya, karena kita itu kan hidup kan di lingkungan yang bermacam-macam karakter. Jadi kita itu nggak tahu karakter asli seseorang itu yang seperti dia itu kayak gimana aslinya. Jadi pentingnya kita di sini untuk pintar-pintar dalam memilih teman, pertemanan yang positif, pertemanan yang sehat gitu ya, bukan malah teman yang menjatuhkan kita.